Soalnya dari 2000 mohon maaf, katanya kerusuhan Poso, Pica Poso. Siapa yang mau muncul menyerang pasukan merah? Pasukan merah itu siapa? Katanya orang Kristen. Ada lagi pemuda-pemuda Muslim ini, waktu itu belum ada istilah laskar, karena belum ada orang-orang Jawa yang masuk kasih bantuan untuk bilang mujahidin atau laskar jihad, belum. Ternyata itu sholat itu juga dirubah, ayat-ayatnya dirubah. Tetapi yang pada saat itu yang laskar-laskar punya istri ini ajarkan bukan begitu. Mulai dari takbiran pertamanya yang Allahu Akbar itu dirubah. Ruku pertama itu dirubah. Sujudnya saja yang tidak. Pasukan merah, cari-cari pasukan putih. Nah, kalau mereka dapat pasukan merah, tidak ada ampun. Kepala sama badan terpisah. Itu kejamnya mereka ini. Luar biasa. Kalau berjenggot panjang itu berarti mereka dari bekas laskar-laskar jihad. Umi Abi. Padahal ini bukan keturunan Arab. Itu culik-menculik sampai 2004. Yang pertama saya minta tolong Pak Yusuf tanyakan ke Ibu Grace berapa umur beliau saat ini. Karena saya pengen tahu kesaksiannya itu benar atau tidak, Pak. Saya tahu tentang laskar jihad. Makanya saya pengen bertanya, tuh berapa umur dia saat itu? Mau bohong mau kagak itu nggak penting karena itu bukan mengarah kepada keselamatan. Kalau bohong, kamu menanya umur sama perempuan itu nggak sopan, itu menanya umur kepada wanita, kamu melecehkan itu namanya. Beliau umur berapa kan kita bisa nebak? Tidak etis itu bertanya begitu. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian lagi ya, yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu, karena sudah sekian lama dia tidak menampilkan murtadin odong-odong ya, dan kembali dia menampilkan para murtadin yang mungkin sudah dipersiapkan atau sudah dikader serta dilatih untuk memberikan kesaksian-kesaksian palsu di channelnya ini. Nah, kenapa kita bisa katakan kesaksian palsu? Karena di video ini nanti akan terbukti ya, kesaksian tersebut tentu bisa kita uji kebenarannya atas apa yang disampaikan, baik dari segi cerita, kemudian juga dari gestur tubuh, dan kemudian juga apakah bisa dia menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh saudara kita yaitu Ari. Dan ternyata murtadin ini dengan Yusuf Manubulu dan juga si Cornelius ya, sangat tidak senang ketika saudara Ari ini mempertanyakan kebenaran cerita dari ibu yang memberikan kesaksian ini. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus menjadi corong dakwah guna membentengi umat dari upaya pemurtadan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, kita simak saja videonya. Selamat menyaksikan.
karena waktu kita sudah agak larut, jadi singkat cerita, pada malam hari ini saya mulai. Awalnya dari 2000, mohon maaf, dari 97. Dari 97 itu sudah mulai ada kerusuhan pertama. Setelah 98 ada lagi. 99 itu yang sudah parah itu. 99. Pada waktu itu di kampung saya itu malam sekitar jam-jam 12 begitu suara bunyi lonceng di gereja bunyi. Saya berpikir pada saat malam hari itu ada orang meninggal. Karena di rumah pada saat itu cuma saya sama tante. Mama sama papa lagi di kebun. Karena pada waktu itu musim buah-buahan. Singkat cerita teman-teman, pada waktu itu kami kan dulu di kampung itu berdomisili. Bagus sekali, rukun sekali. Rumah Muslim sama Kristen itu tidak terpisah-pisah, gabung. Jadi pas di tetangga kami itu, di tetangga rumah kami itu tempat mama, ada rumah Kristen. Jadi pulang dari gereja malam itu, mereka kan kumpul pada jam 12 itu lonceng bunyi, mereka kumpul di gereja pada malam itu. Tapi tidak begitu lama, 1 jam saja mereka kumpul terus pulang. Pulang di rumah masing-masing. Jadi ini di rumah sebelah ini, tetangga ini, saya sama tante sudah dengar. Cepat katanya, cepat katanya, jangan kita siang dapat katanya, kita cepat-cepat pergi dari kampung ini, cepat-cepat kita kosongkan. Saya dengar, saya kasih tahu tante, kemana mereka mau pergi? Katanya jangan sampai siang dapat. Ada apa sebenarnya? Tante bilang begini, kita tidak tahu, coba kita dengar. Jadi kita duduk di teras. Kelihatan di teras itu orang-orang kampung sudah pada lewat jalan di samping masjid yang mau naik ke kebun. Pada saat itu malam, yang nenek-nenek yang sudah tidak bisa jalan sudah diusung, kakek-kakek bawa-bawaan barang apa yang pokoknya itu semua mereka kebutuhan hari-hari mereka bawa pada saat itu. Di situ sudah ada muncul istilah pasukan merah. Jadi kurang bertanya, kami ini bertanya, siapa yang mau muncul menyerang pasukan merah? Pasukan merah itu siapa? Katanya orang Kristen dari mana? Sedangkan orang Kristen yang di kampung sini sudah pada mengungsi, tidak mungkin mereka mau menyerang. Dari mana mereka tahu? Pokoknya jangan kamu tanya, kamu mengungsi. Kita mengungsi ke laut, ke pinggir laut. Bawa anak-anak pada malam itu, ribut semua. Sampai di laut, tengah malam, ada lagi pemuda-pemuda muslim ini. Waktu itu belum ada istilah laskar, karena belum ada orang-orang Jawa yang masuk. Kasih bantuan untuk bilang mujahidin atau laskar jihad, belum. Masih orang bilang pemuda-pemuda Islam. Dia masuk. Katanya jangan di pinggir pantai sini. Pasukan merah lewat pakai speed, katanya lewat laut. Mereka lihat kalian punya lampu. Kita padam lagi lampu pelita. Pokoknya yang lain tinggal di tempat pembakaran ini, kopra yang tidur. Karena pondok tante itu tidak muat. Cari tempat yang penting sudah bisa kita aman di situ. Begini, hari demi hari kita di situ. Ya, sudah masuk ke kampung-kampung. Listrik sudah pada putus semua, jembatan sudah putus semua. Entah tidak ditahu dari pasukan merah kah atau pasukan putih, karena waktu itu istilah sudah ada muncul dua, pasukan putih Muslim, pasukan merah Kristen saat itu. So, berperang, mereka sudah bikin pos-pos di tiap-tiap kampung. Nah, kampung mayoritas Kristen pada saat itu Sete sama Silanca, Tagolu pada saat itu. Jadi pintu gerbang ini yang dijaga oleh Muslim di Toyado. Nah, orang Tongko Malelage itu
gabung, tidak semua mayoritas Muslim, tidak juga mayoritas Kristen, gabungan di situ. Nah, disitulah. Tapi pada saat itu sudah tidak ada Kristen di kampung situ, sudah mengungsi juga. Apa yang mau dibantai? Saat itu ada istilah pembantaian. Jadi sudah katanya sebanyak pembantaian. Sungai-sungai Poso sudah banyak mayat-mayat, entahlah mayat Kristen ke mayat Muslim ke, belum tidak ditahu karena sebanyak mengalir di sungai. Jadi ini ibu-ibu ini, ibu-ibu Laskar ini tahu bahwa nomor satu nama saya yang tercantum di situ untuk memberi bantuan makanan, minumnya mereka, makannya mereka, namanya saya di situ. Jadi mereka cari di mana ini rumah, siapa ibu ini. Mereka datangi saya bilang, oh iya, kalau memang itu saya juga siap. Tapi dia bilang jangan telanjang kepala, mohon maaf. Jadi saya perkenalkan nama saya, dia bilang katanya jangan telanjang kepala Bu, kita kan sebagai laskar jihad, kita harus berjilbab. Ya udah, kita cari jilbab, berjilbab. Nah, jangan ini, kata kalau ditahu dari pasukan mereka, ya tidak juga kita ibu-ibu dipanggal kepala, tapi mereka punya hukuman tersendiri. Dorang tidak mau bilang waktu itu. Jadi ikut saja. Dia bilang begini, Ibu, kalau boleh kita kalau malam adakan taklim. Saya tidak mengerti apa itu taklim itu. Memang sih saya Muslim, tapi istilah-istilah dari laskar-laskar itu saya tidak mengerti. Taklim. Nah, saya bilang, oh iya saya siap, rumah saya siap. Dia bilang, iya, kalau begitu habis sholat isya katanya kita ini, taklim. Oke, siap. Jadi, malam itu mulai. Tapi tidak semua mereka ini, hanya beberapa orang saja abi-abi yang datang. Tanya abi-abi dengan jenggot-jenggot. Perkenalkan, ini Abi Ismail. Ini Abi Ibrahim. Ini Umi Ismail, ini Umi Ibrahim. Oh, berarti satu abi, dua istri. Saya bilang begitu. Oh, ada yang satu abi, tiga istrinya. Oh, berarti banyak orang ini. Saya bilang begitu. Oh, kalau cuma tiap hari kita mau masak 1-2 kilo, duh, kayaknya tidak cukup. Jadi rumah itu waktu itu kecil untuk mereka mau taklim tiap malam. Ternyata taklim itu seperti ceramah. Tapi ceramah itu seperti di doktrin kita untuk melakukan jihad. Bapak-bapak melakukan jihad, biarlah ibu-ibu yang membantu kita untuk makanan, tapi bapak-bapak jangan diam di rumah. Kita harus kumpul katanya untuk berjihad. Nah, pada waktu itu suami saya ikut. Di situ mereka kalau malam sudah tidak ada di rumah. Selesai sholat isya sudah pada kumpul ke mes mereka. Sampai di sana ternyata mereka ajarkan bikin bom. Rakit-rakit bom. Dari tangki lampu Petromax, dari besi-besi horden, dari banyaklah sesuatu yang mereka bikin. Jadi suami saya ini kalau pulang dia terbuka. Saya bilang, kamu dari mana? Kamu bikin apa? Ah, mau tahu saja perempuan-perempuan. Saya bilang, yo mau tahu. Dia bilang, kamu diam. Ada meledak berarti itu bom, dum-dum. Di istilahnya dulu dum-dum. Bom-bom rakitan itu dum-dum. Dum-dum. Jadi sudah, pada malam itu meledak-meledak lagi. Jadi kita kalau sudah ada tiang listrik dipukul itu, bunyi tiang listrik di mana-mana, ibu-ibu itu sudah kemas-kemas, anak-anak itu kemas, pergi lagi, menginap lagi kita di Gudang Dolok, tinggalkan lagi tempat. Tapi istri-istri laskar ini kan mereka dijaga ketat dari mereka punya pasukan-pasukan, jadi tidak mengungsi kemana-mana. Diam saja itu mereka punya tempat istri-istri laskar di rumah dekat Teka Bayangkari.
di Poso. Sudah, kami istri-istri pergi lagi. Jadi kalau pagi itu sebelum sholat subuh, kita sudah pulang di rumah masing-masing. Entah anak masih tidur, angkat. Karena kita mau masak lagi untuk mereka. Makan sarapan mereka, makan siang mereka, kita siapkan lagi. Malam lagi, taklim lagi. Jadi itu pekerjaan hari-hari itu, waktu itu. Jadi siapa yang tidak ikut, itu mati syahid dari tangan mereka, katanya dipotong kepala. Dan kalau pasukannya laskar dapat satu kepala dari Kristen, itu mereka mati syahid di surga, dapat 72 bidadari dari hasil ceramah-ceramah mereka saat itu. Jadi saya ini orangnya suka bertanya, suka tahu. Jadi saya bilang, Umi, jadi kalau kita istri-istri dapat apa di surga? Karena kita punya suami-suami dapat 72 bidadari. Kita dapat apa? Dia bilang begini, kita pelayan-pelayan saja katanya, pelayan-pelayan di sana. Oh, jadi kita ini cuma sebagai pembantu. Nah, sebagai pembantu sama suami-suami kita yang sudah dengan 72 bidadari, apakah itu benar-benar ada? Jadi dia bilang, ya benar. Itu dari jenggot-jenggot katanya, setiap satu helai jenggot 72 bidadari tergantung di situ. Saya bilang, berarti banyak dalam satu helai itu, dalam satu helai jenggot itu berarti 72 bidadari. Nah, kalau jenggot tebal, bagaimana itu, Umi? Dia bilang, iya kita hitung saja. Oh, saya cuman saja. Saya cuma tahu-tahu saja karena saya ini buta huruf, tidak tahu. Jadi kami itu berkumpul tiap malam di rumahnya Umi Ismail sama Umi Ibrahim. Kita diadakan mengaji, tapi ini telinga harus kuat dengar situasi. Kalau tiang listrik bunyi, kabur cepat, jangan diam di tempat, amankan diri. Begitu, cepat mengungsi, cepat lari, begitu. Jadi kami ibu-ibu pada waktu itu banyak yang ikut mengaji. Ternyata pada saat itu kita sudah dipraktekkan untuk sholat. Bukan cuma mengaji dari Iqro. Nah, saat itu saya ambil Iqro. Nah, pas di Iqro 6, sudah diajar praktek sholat. Jadi ikut. Katanya besok malam bawa alat sholat. Kita mau praktek sholat. Oke. Besok malam hadir lagi bawa alat sholat. Ternyata itu sholat itu juga dirubah. Ayat-ayatnya dirubah. Kalau kita berdiri takbiran pertama itu, dari nenek saya, itu diajar takbiran pertama bukan langsung kita baca Al-Fatihah dulu. Tidak langsung bilang Allahu Akbar, Al-Fatihah kita baca. Tapi yang diajar nenek, yang sudah mendalam sama saya saat itu secara akhirat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, seterusnya. Tetapi yang pada saat itu yang laskar-laskar punya istri ini ajarkan bukan begitu. Jadi kita itu harus catat. Pada saat itu saya banyak catatan. Mulai dari takbiran pertamanya yang Allahu Akbar itu dirubah. Ruku pertama itu dirubah. Sujudnya saja yang tidak. Itu dirubah. Jadi saya itu dalami saat itu. Saya sudah didoktrin keras saya pada saat itu. Dengan sudah berjilbab, kurang tidak pakai yang tutup mata ini, yang kelihatan mata. Ya pulang ke kampung. Pada waktu itu sudah bisa lewat mobil, tapi tidak lewat daerah Kaua Sayo tembus ke Tagolu, tidak. Dari Lawanga ada jalan ke pinggir pantai, tembus ke Toyado, desa Toyado. Jadi saya pulang ke Papa. Sampai di Papa, saya bilang, Pak, saya dengar Papa. Bilang, Pak, itu salah Papa punya. Yang benar ini. Kamu anak kemarin katanya kenapa kamu protes Papa? Kamu ini sudah ikut siapa?
Saya bilang begini, ini kami dapat dari Laskar Jihad, jangan kamu termakan dengan Laskar Jihad. Itu Laskar Jihad tidak benar katanya. Jadi saya bilang yang mana benar? Dia bilang ajaran dari kita punya orang tua, dari kita punya nenek moyang katanya. Jangan kamu coba-coba. Pada waktu itu saya sudah mulai coba ini mau pakai yang begini-begini, yang tinggal bikin mata kelihatan, tapi papa marah besar pada saat itu. Jangan kamu coba, jangan kamu coba, jangan kamu coba ajari papa saat itu. Jadi saya sama papa itu bertentangan. Tidak, saya tetap tidak mau dengar papa. Turun ke poso lagi saya tetap ikut. Nah, akhirnya saya ini tidak tahu bagaimana pikiran ini, saya pikir-pikir sendiri, ya memang betul-betul ini ajaran ini salah. Yang benar orang tua punya, ya saya lepas. Saya ke pasar ikan. Sampai di pasar ikan, biasanya kan saya bawa anak-anak. Kalau kemana-mana itu anak-anak selalu saya bawa. Pada saat itu saya tidak bawa anak-anak karena buru-buru ke pasar ikan. Saya lupa tutup kepala. Saya lupa pakai jilbab ini. Sampai di pasar, laskar-laskar banyak yang duduk di pasar. Waktu itu kan memang Laskar Jihad itu di kota-kota berkeliaran. Boleh dibilang mereka semua sudah. Penduduk asli kota Poso tinggal beberapa orang mungkin waktu itu. Ditanya, pasukan merah atau putih? Jadi saya jawab putih. Kamu tahu syahadat? Saya bilang iya. Coba, ya, saya syahadat. Tapi mereka itu kurang yakin. Karena saya tidak pakai jilbab. Mulai saya diambil air 1 ember, ternyata itu air ikan. Air yang penuh dengan darah-darah ikan. Mandi darah ikan. Saya pulang. Rasa sedih, rasa pokoknya tercampur, rasa benci, ajaran apa, ada apa, pokoknya rasa benci ada, muncul di pikiran saya. Saya bilang sama suami saya, kamu jangan coba-coba ikut mereka lagi. Saya tadi ke pasar ikan, mereka itu yang kita kasih makan-makan, yang kita bantu-bantu, mereka tidak percaya kalau saya Muslim. Mereka suruh saya syahadat. Mereka tidak percaya saya dikasih mandi sama air kotoran ikan, air darah ikan. Kamu jangan coba-coba. Saya bertengkar dengan suami saya pada saat itu. Tapi dia ini kan bawa mobil tangki. Dia takut juga. Dia takut juga kalau dia tidak mau ikut. Aduh, ini antara dua saya punya nyawa. Kalau bukan pasukan merah, Laskar Jihad sendiri yang hilangkan saya punya nyawa. Jadi dia berpikir, mau dengan tidak dia ikut secara sembunyi-sembunyi dari saya punya belakang. Nah saya itu tidak mau lagi gara-gara itu. Kedua kali, saya ke pasar juga. Waktu itu beli sembako, bukan ke pasar ikan lagi. Tapi namanya mereka itu berkeliaran cari-cari pasukan merah, cari-cari pasukan putih. Nah kalau mereka dapat pasukan merah, tidak ada ampun. Kepala sama badan terpisah. Nah, makanya pada saat itu kejamnya mereka ini luar biasa. Ketemu lagi dengan saya. Sementara saya beli beras, apa pokoknya sembako. Ini untuk mau kasih makan mereka ini. Tiba-tiba tanpa tanya, air ikan. Aduh, di situ saya menangis. Luar biasa. Saya menangis. Saya bilang begini, ya tinggal Allah yang tahu, saya bilang begitu. Kalian punya perlakuan, saya bilang tinggal Allah yang tahu, tinggal Allah yang balas. Saya pulang, tenteng itu sembako. Dengan naik ojek ini, bau busuk ini, luar biasa sampai di rumah. Saya bilang sama tetangga-tetangga kita ini bagaimana? Kok kita tidak bebas sih? Cuman gara-gara kita tidak bisa pakai jilbab, kita dapat begini. Di situ sudah mulai kita didoktrin dengan jilbab tidak boleh, sampai pada hari ini biar anak-anak masih kecil belum mengerti apa itu jilbab, itu pakai jilbab. Bahkan bukan orang-orang Jawa saja, masyarakat yang asli Poso saja sudah pakai umi adi, sudah jenggot panjang. Kalau kita lihat dari
roman mereka, dari pribadi mereka. Kalau berjenggot panjang itu berarti mereka dari bekas laskar-laskar jihad. Nah, itu Umi Abi. Padahal ini bukan keturunan Arab. Sedangkan laskar-laskar jihad yang berumi Abi itu, Umi Ismail, Umi Ibrahim itu, Abi-Abi itu orang Jawa semua. Tidak ada muka luar negeri, tidak ada orang Arab. Nah, sedangkan di kampung saya itu ada orang Arab. Keluarga, tapi tidak pakai Abi Umi. Tidak, Mama Papa. Nah, orang yang luar, orang asli penduduk Poso, hanya karena berjenggot panjang, bercambang, Abi, istri pakai ini, sudah tidak kelihatan. Jalan saja dengan sudah terbungkus semua badan. Pakai Umi Abi. Nah, sering saya protes. Kok kamu sih ikut-ikut, gampang sekali ikut-ikut? Cukuplah. Saya bilang begitu, cukuplah kita pakai jilbab-jilbab biasa saja. Tidak usah terlalu norak seperti begitu. Marah. Mereka marah. Kamu tidak tahu. Kamu bodoh katanya, saya bodoh katanya, tidak mengerti agama, tidak ada akidah, apalah semua. Kita itu dia bilang sudah dibantu oleh laskar-laskar. Kita itu tahu dari laskar. Jadi mereka itu yang sudah berjilbab tutup mata itu dengan berjenggot-jenggot itu abi-abi. Itu sudah didoktrin keras dari para ustadz-ustadz ini, ustadz-ustadz yang datang ini. Nah, sampai itu culik-menculik sampai 2004. Masih ada penculikan-penculikan. Jadi ini laskar-laskar ini sudah kita lepas. Kita sudah lepas dari kasih makan, kita kasih apa-apa, kita sudah lepas. Karena kita juga mau hidup. Dari hidup masing-masing lah. Ini habis kerusuhan. Kita mau dapat di mana? Mata pencarian susah. Toko-toko di Poso tidak ada lagi. Pasar saja terbatas waktu itu. Nah, mereka di situ punya mes di bagian Tanah Runtuh. Ada daerah di Poso itu nama Tanah Runtuh. Jadi mereka terkumpul semua di situ. Bahkan sudah banyak yang sudah kawin-kawin. Yang orang-orang Poso sudah banyak kawin dengan laskar-laskar jihad yang masih bujangan-bujangan yang dari Jawa itu. Dan sudah mereka punya suami-suami itu sudah didoktrin pakai ini, tutup-tutup mata. Padahal itu keluarga sendiri. Saat itu. Tapi saya sudah lepas dari situ karena Papa juga tidak kasih saya untuk terjun terlalu ini. Kalau memang Papa tidak ini, mungkin saya sampai hari ini masih pakai jilbab panjang itu dan saya tidak kenal Tuhan Yesus saat itu. Baik, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya ibu yang mengaku murtadin ini. Nah, dari awal dia bercerita saja kita sudah mulai kelihatan ada kejanggalan ya. Dari dia mengatakan bahwa kerusuhan di Poso yang dijadikan sebagai dasar untuk menggiring opini atau memberikan kesan tidak baik terhadap agama Islam itu sudah keliru ya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu bisa kita cek di Wikipedia ya, karena kerusuhan di Poso itu sebetulnya dimulai pada tanggal 24 Desember 1998 ya, yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan juga. Ada salah seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lombogia bernama Roy Runtu Bisa Lemba. Dia, pemuda ini kemudian dalam keadaan mabuk alkohol dan seterusnya menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi yang beredar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam tersebut. Nah, dari sinilah awal pemicu
terjadinya bentrokan demi bentrokan di Poso pada tahun 1998 tersebut ya. Artinya bukan dimulai 1997 seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu tadi. Satu poin di sini sudah gugur kesaksiannya ya, walaupun dia mengaku adalah orang yang terlibat di dalam kerusuhan tersebut. Nah, kemudian kerusuhan berlanjut dan membesar, dan tentu secara psikologis dapat kita maklumi yang namanya terjadi kerusuhan atau bentrokan besar apapun itu bisa terjadi terhadap siapapun juga ya, bahkan sampai pembunuhan pun dapat terjadi karena memang orang-orang sudah dalam keadaan kalap yang sudah hilang kesadaran akal sehat mereka, dan itu sangatlah wajar sekali ya. Dan kemudian ibu ini berangkat dari kisah kerusuhan di Poso tersebut, dia jadikan sebagai batu pijakan untuk kemudian mencoba menggiring opini kepada masyarakat bahwa pada kerusuhan tersebut banyak umat Islam yang berjihad ke sana dan banyak melakukan pembunuhan katanya. Dan ini saya rasa adalah pemahaman yang sangat keliru sekali. Dan sekaligus juga membuktikan bahwa ibu ini gagal menyatakan dirinya bahwa Muslim sebelumnya ya, karena di Muslim tidak ada istilah untuk memerangi atau membunuh orang yang tanpa salah ya, dan itu adalah suatu kekeliruan. Kalaupun ada yang memahami seperti itu, artinya itu tidak bisa mewakili ajaran Islam secara keseluruhan. Nah, karena kita ketahui setiap manusia mempunyai tabiat dan pribadi masing-masing, semuanya itu juga dipengaruhi psikologis seseorang. Kemudian lagi dia mengatakan semakin menjurus memojokkan ya ajaran Islam, bahwa umumnya orang yang memakai jenggot tersebut mereka adalah pejihad-pejihad dan mempunyai banyak istri, dan kalaupun meninggal di dalam bentrokan tersebut mereka mati syahid dan masuk surga, kemudian mendapatkan 72 bidadari. Nah, hal seperti ini sudah tidak asing di telinga kita sebagai umat muslim ya, tuduhan yang tanpa dasar, yang membabi buta mereka tujukan bahwa di Islam seperti itu. Dan orang yang mengatakan hal itu termasuk ibu ini sekaligus menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukanlah seorang muslim ya, tetapi memang kadal dari lahir, jadi tidak paham bagaimana yang sebenarnya ajaran tentang hal tersebut. Nah, kemudian dengan hal-hal yang sangat tidak masuk akal serta tidak logis, bahkan ibu ini sendiri tidak paham dan mengetahui tentang bagaimana jihad dan bagaimana juga surga yang dijanjikan oleh Allah SWT, dia jadikan sebagai dasar untuk menjadi murtad. Nah, ini suatu keanehan kembali kita dapati dari keterangan ibu ini ya, karena kita ketahui sebagai umat muslim ya, bahwa yang namanya surga itu adalah ketentuan dari Allah SWT, dan memang surga itu adalah puncak dari segala kenikmatan. Namun bagaimana bentuk dan wujudnya, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menggambarkan keindahan serta kenikmatan yang ada di surga tersebut. Jadi kalau ada orang berpemahaman seperti ibu ini tadi, maka itu bisa kita pastikan dia bukanlah seorang muslim, tetapi hanya mencoba meraba-raba tentang ajaran-ajaran di dalam Islam. Kemudian lagi kita buktikan bahwa ibu ini memang tidak muslim dahulunya. Bisa kita lihat dari gestur tubuhnya ketika bercerita tadi ya. Juga ini membuktikan bahwa dia sedang berdusta dalam memberikan kesaksian. Karena kalau kita perhatikan bola matanya itu sering menatap tegang ke depan ya, atau lebih sering melirik ke arah kanan.
kemudian juga sering menyentuh rambut ataupun hidung. Nah, ini menunjukkan suasana psikologis di dalam dirinya yang mana ada tabrakan dari dalam perasaan atau hati nuraninya dengan apa yang disampaikan. Jadi lengkap sudah apa yang dipertontonkan ibu ini, keseluruhannya sangat meragukan kebenarannya. Oke, kita lanjut. Baik, kita ke Ari. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Iya, selamat malam Pak. Yang pertama saya minta tolong Pak Yusuf tanyakan ke Ibu Grace berapa umur beliau saat ini. Karena saya pengen tahu kesaksiannya itu benar atau tidak, Pak. Saya pikir kalau soal umur ini saya tidak perlu tanyakan ke beliau ya. Begini Pak. Salam. Saya Yusuf, salam kemenangan. Shalom Pak Kacil. Iya, salam sadar. Ya ini orang yang belum nyadar. Hari ini kan belum nyadar. Masih mabok Arab dia. Enggak Pak Kacil, mohon maaf Pak Kacil. Saya mau tahu apakah Ibu Grace itu kesaksiannya benar apa tidak. Pertama, saya umur 40 Pak Kacil. Tinggal gini. Saya umur sekarang 40 dan pada tahun 2000 pada kejadian itu saya sedang kuliah di Bandung dan saya tahu tentang Laskar Jihad. Makanya saya ingin bertanya tentang umur Bu Grace seperti apa. Pada tahun itu tuh saya pengen ngambil benang merahnya. Berapa umur dia sekarang? Berarti kalau dikurangin 21, berapa umur dia saat itu? Mau bohong mau kagak itu nggak penting karena itu bukan mengarah kepada keselamatan. Kalau bohong itu Anda namanya yang harus ditanya itu kalau orang murtad itu nggak berbohong, beda dengan mualaf. Mualaf itu pendusta semua banyak kan. Oke. Berarti tolong tanyakan berapa umur Bu Grace sekarang saat ini. Saya mau tahu apakah dia bohong. Bu, nanti dicek di nomor KTP Bu, bahaya tuh alamat Bu. Ini orang ini ngaco Bu. Nggak perlu dan nggak penting. Pak, saya nggak nanya alamat Pak. Saya nggak nanya. Ya, namanya kan orang itu tidak. Sekarang kan udah itu online. tidak ini ya, tidak etik ya. Ya, nanti diketahui. Tanda tanya. Ari. Tuhan Yesus. Ari, nggak sopan kamu menanya umur sama perempuan itu. Nggak sopan itu menanya umur kepada wanita. Kamu melecehkan itu namanya. Coba tanya yang lebih bagus kenapa? Masalah umur ditanya. Iya. Tanya yang lain. Itu yang nggak penting. Kamu kan bisa menilai dan menerka kira-kira Ibu Grace ini usia berapa. Ngapain ditanya-tanya? Nanti kamu tanya lagi berat badan berapa. Repot urusan sama kamu ini. Nomor sepatu berapa? Gitu. Kalau tanya nomor sepatu sama nomor leher berapa nggak apa-apa. Mau dibeliin kalung sama sepatu boleh. Tanya yang lain lah. Kalau enggak saya tanya hadis sama kamu boleh nggak nih? Ya. Ditanya hadis dia babak belur dia. Teman-teman sebentar. Bu Grace bisa kameranya ditutup aja Bu, biar sinyalnya lebih kuat, kameranya ditutup aja. Oh. Nah, itu dia. Salim hati. Pak, saya cuma pengen tahu Bu Grace itu menikah tahun berapa Pak? Cuma pengen tahu tahun 99 itu beliau umur berapa kan kita bisa nebak. Tidak etis itu bertanya begitu. Itu bukan pertanyaan ini. Pak, berarti kesaksiannya palsu Pak. Kok ya silakan aja mau diartikan palsu mau kagak terserah. Yang palsu pertama itu begini, kamu. Pertama begini Pak Kacil. Pertama begini bahwa kamu jangan menghakimi. Enggak. Kamu jangan menghakimi. Apa yang kamu tahu? Kalau nggak mau dihakimin, buka aja terbuka. Pertama begini, Laskar Jihad 90% yang berangkat tahun 2000 itu rata-rata umur 20 tahun Pak, bukan abu-abuan, bukan umur yang tidak bawa istri Pak. 99% tidak bawa istri. Makanya ketika dia bersaksi bahwa di sana banyak umur, kamu ini menghakimi orang, ya. Bagaimana kamu bisa tahu kamu ada di Bandung sementara Ibu Grace adalah orang yang bersentuhan langsung dengan kejadian itu. Itu makanya loh. Saya bilang umur saya sekarang sudah 40 Pak Yusuf. Pada tahun kejadian saya sedang kuliah.
Sehingga saya bisa Pak Yusuf bisa mengatakan bahwa oh saya ketika kejadian saya sudah dewasa. Saya pengen tahu Bu Grace cerita bahwa kamu ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa dia orang Poso. Ngapain dia ke Poso? Emang dia di Poso? Kamu ini aneh. Bawa-bawa istri. Mana ada bawa-bawa istri? Dia orang Poso kok. Nih. Orang kejadiannya di Poso. Kadang nggak nyambung bicara Laskar sama... Jihad bawa istri, Pak. 99% Laskar Jihad itu masih muda dan tidak ada yang bawa istri. Makanya saya bingung. Itu kesaksian palsu. Dia kan orang Poso. Kamu ini kok tulalit ya? Enggak, hari itu tahu dari 40%, 40% Laskar Jihad. Laskar Jihad. Laskar Jihad waktu itu pergi sekitar 2.000 orang. Emang kamu Laskar Jihad? Kamu Laskar Jihad? Saya bukan Laskar. Saya bukan Laskar Jihad, Pak. Nah, terus kamu bisa membicarakan seperti itu bagaimana caranya? Karena saat itu saya sedang kuliah. Ketika saat itu saya sedang kuliah. Kamu kuliah di Bandung, kejadiannya di Poso. Terus kejadiannya di Poso. Terus banyak orang Bandung yang meninggal di Poso, Pak, karena memang mereka ikut Laskar Jihad dan saya tahu, sehingga saya yakin kesaksian Bu Grace itu palsu. Saya tahu pertanyaan Ari arahnya, tujuannya. Anda itu sedang mendeteksi orang, saya paham. Betul, saya mau mendeteksi bahwa Ari, mending kita bahas hadis aja lah. Mending kita bahas hadis. Ini bisa dikatakan hoax loh, Pak. Ini bisa dikatakan hoax loh, karena menyebarkan berita palsu. Pertama, apanya Pak, yang palsu? Laskar Jihad 99% tidak bawa istri. Dari mana dia memberikan kesaksian bahwa Laskar Jihad punya 3 istri, punya 4 istri. Anda diam dulu, Mas Ari, Anda diam dulu, ya. Anda bisa tahu mereka itu umur 20 yang dikirim ke sana. Berarti Anda itu salah satu yang terlibat di dalam kelompok itu. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu mereka umur 20 semua? Terus kemudian Anda berkata, banyak orang Bandung yang tidak pulang karena mati di sana. Berarti Anda tahu betul peristiwa itu. Gitu loh. Kemudian Anda mengatakan ini berita hoax. Hoax dari mana? Mulutmu tuh yang hoax. Kalau berbicara itu bicara yang benar, begitu loh Mas Ari. Jangan cuma asal keluar suara aja Anda ini. Silakan Pak Aceh. Ya, orang semacam ini sok tahu, sotoy. Contoh sok tahunya katanya Muhammad Pak, utusan Allah. Saya mau memberikan saya mau membuktikan. Jadi katanya Muhammad itu saya mau membuktikan bahwa Bu Grace itu bersaksi palsu. Kalau memang tidak bersaksi palsu, berikan kepada saya untuk Muhammad katanya akan membawa masuk surga, sementara di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan atau memberi syafaat. Jadi pendusta ini tidak boleh bersuara di sini sekarang. Para pendusta ini tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya, tidak ada. Karena Muhammad itu lebih dekat dengan jin, dikerumuni jin, makanya dia mati di Madinah, tidak bangkit lagi. Itu fakta, kuburannya masih ada. Saya bukan merendahkan Islam, tapi memang itulah aslinya Islam. Ya, ngomongnya ngotot, ngeyel, nggak jelas tanpa dalil. Harusnya orang berbicara itu punya rujukan, arahnya kemana harus jelas. Bukan orang lain diinterogasi, hubungannya apa, kamu statusnya, jabatannya apa, dalam hal apa. Yang tugas menginterogasi itu adalah kepolisian, penyidik. Bukan kamu, Ari. Nyadar dong. Saya seuzon bahwa kesaksian Bu Grace adalah palsu. Bagaimana? Bisa buktikan nggak bahwa Bu Grace itu tidak palsu memberikan kesaksian? Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran, berarti Nabi palsu. Pak Aceh, ini kan sedang tentang persaksian Bu Grace. Nabi Muhammad, Nabi utusan Allah, di mana? Mas Ari. Ya, Pak Yusuf, gini loh, Pak Yusuf, Anda bilang, sekarang saya mau tanya, yang Anda bilang palsu ini apa sih sebetulnya? Begini Pak, kan saya bilang bahwa 99% Laskar Jihad yang pergi ke Poso itu tidak bawa istri. Dari mana ceritanya ceritanya Bu Grace bahwa dia bilang dia bawa. Mas Ari sebentar, Anda tahu dari
Karena mereka tidak bawa istri. Apakah Anda yang utus mereka? Itu salah satu teman-teman saya. Tapi saat itu saya tidak ikut laskar Ya, jihad. jangan cuma bicara begitu. Kalau Anda yang mengutus mereka, Anda bisa berkata seperti itu. Ari, Gitu. Ari, kamu Itu salah makan teman-teman obat saya. ya? Itu teman-teman Ari, saya. Komunikasi tidak Ari, jelas. kamu masuk Loh, room salah makan kalau obat begitu, kali ya? enggak. Kita bahas Maksudnya hadis gini. aja lah, bahas hadis. Ari, Enggak, bahas hadis maksudnya aja lah. gini. Di sini Saya memberikan share. kesaksian fitnah gitu loh, Pak. Ini Bukan nggak fitnah. bisa. Saya nggak nanya. Mengabarkan Saya bahwa nggak apa nanya yang umur. disampaikan Saya di nggak nanya Pak umur. Yusuf adalah semuanya palsu, itu maksudnya. Jadi apa yang mau disampaikan di Pak Yusuf itu adalah mutad palsu. Dia udah kepanasan itu. Karena Muhammad Kacem membongkar bahwa Islam itu adalah Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan umatnya. Karena dia dekat dengan jin. Dan Saya penyembah berani batu, bertanggung Pak. jawab karena ayatnya ada. Nah ini kepanasan. Jadi jangan dengerin itu yang kesaksian di Pak Yusuf itu palsu. Itu tujuannya. Agar orang itu tidak percaya. Jadi itulah sifat jin begitu. Kepanasan dia. Nah, saudara muslimku semuanya, sudah semakin jelas dan nyata bagi kita ya, apa yang dilakukan atau cara yang dibuat oleh Yusuf Manubulu ini dengan menampilkan para murtadin odong-odong ya. Dan ternyata setelah kita simak dan teliti apa yang diceritakan dan juga sampai sesi terakhir ini sangat kelihatan sekali bahwa murtadin yang ditampilkan ini memang sudah disengaja dikader atau dilatih untuk memberikan kesaksian-kesaksian palsu ya, kemudian mencoba mengiring opini, memberikan gambaran tidak baik terhadap ajaran Islam ya. Nah seperti itulah kebanyakan cara-cara mereka yang sangat tidak terpuji ya, dan terkesan ini adalah suatu tipu muslihat untuk mengelabui publik. Nah, karena kita bisa melihat dari awal dari cerita ibu yang mengaku murtadin ini ya, di situ sangat banyak kejanggalan yang kita dengarkan dari pengakuannya sendiri, karena dia mengatakan sebelumnya adalah Muslim dan ternyata apa yang lakukan itu tidak mencerminkan seorang muslim sedikit pun ya. Kemudian juga fakta tentang kerusuhan di Poso itu sendiri juga sangat tidak akurat kalau kita cocokkan dengan informasi yang sudah dibuatkan oleh pemerintah ya. Itu sangat keliru sekali apa yang disampaikannya. Kemudian juga dia mencoba mengiring opini dengan menjelekkan bahwa laskar jihad tersebut mempunyai pemahaman yang salah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian juga terakhir di sesi tanya jawab sangat kelihatan sekali bahwa Yusuf Manubulu dan kroninya begitu gusar ya serta gelisah ketika saudara Ari mempertanyakan kebenaran cerita yang disampaikan ibu tersebut, tetapi respon yang diberikan serta ditunjukkan kepada kita semua sungguh di luar dugaan ya, karena di situ terkesan mereka takut terbongkar kebohongannya, sehingga ini semakin memperkuat bahwa kesaksian ini sangat tidak jujur ya. Karena kita ketahui kalau berdasarkan akal pikiran yang sehat dan yang dapat diterima logika, tentunya apabila seseorang mau maju tampil memberikan kesaksian, artinya dia sudah siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan atau dipersaksikan. Namun kenyataannya yang kita lihat itu bertolak belakang ya, seakan-akan mereka semua mencoba menghindar atau lari dari perbuatan mereka sendiri dengan saudara Ari mengajukan pertanyaan seputar apa yang dipersaksikannya. Jadi sangat jelas saudaraku semuanya,
apapun yang ditampilkan Yusuf Manubulu ini mengatasnamakan adalah murtadin, itu bisa kita pastikan adalah cuma akal-akalan saja. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah ini semakin menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mengambil perbandingan ya antara ajaran Islam dengan Kristen ini, sungguh kita sebagai umat muslim sangat bersyukur dan beruntung ya, karena memang hanya Islamlah agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.